Ini ada pertanyaan dari netizen kepo sih. Mm-mm. Bukannya Ko Felix itu pindah agama karena Umu Alilah, ya, Oke. istrinya Mas Oke, Felix baik. itu. Dia Kan- pasti kan senang dilihat kalau ini. di cocoklogi nih, di Iya. cocoklogi kan, Mm-mm. Ko Felix itu pindah agama usia 18. Iya. Kenal sama Umu Alilah di waktu kuliah. Oke, which is 18. 18. Oke. Ya udah, ini berarti Iya, pasti karena triggernya dari sini nih pindah agama, bukan karena alasan A B C D E gitu Iya, kan. ini jawabanku lebih kepada agak sedih sih. Karena gini, justru ya ada beberapa hal yang paling berat dalam hidupku. Ketika aku memutuskan untuk jadi Islam, itu ada dua hal yang paling berat dalam hidupku. Yang aku membuat keputusan tuh selalu kupikir ulang. Pertama, ya pasti adalah orang tua. Iya. Karena bagaimanapun juga, ya semua orang yang punya keputusan yang besar dan berat itu pasti melibatkan orang tua. Iya. Apalagi kalau dia belum nikah. Yang kedua adalah tentu saja pacar, gitu kan. Dan pada saat itu justru yang aku tahu ya, ketika aku masuk Islam, aku tuh dikasih tahu dari zaman dulu, Lik, kalau kamu mau masuk Islam, ingat ya salah satu konsekuensinya kamu nggak ada pacaran di dalam Islam. Aku bilang serius nih, nggak ada pacaran, nggak ada. Terus jadi kalau aku masuk Islam, aku nggak boleh lagi berhubungan dengan cewek. Boleh, asal nikah. Itu galau banget aku. Nggak boleh apa sama cewek? Nggak boleh pacaran. Kalau kamu mau berhubungan dengan seorang perempuan harus nikah. Iya. Nah itu galau banget aku tuh. Sebenarnya kalau kayak gitu aku rada bingung sih konsepnya. Teleponan boleh dong. Teleponan, jadi kalau misalnya kalau kita mau masuk ke dalam detail ya, pacaran itu adalah segala sesuatu aktivitas di dalamnya, termasuk telepon-teleponan, tanpa ada uzur, tanpa ada sesuatu yang bersifat kayak penting gitu maksudnya. Oh gitu. Tapi kalau chattingan juga nggak. Oke. Chattingan kita chattingan nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Nah itu tidak termasuk sesuatu yang bersifat pacaran tadi. Tapi kalau misalnya kita kan ada urusan nih, Ci apa kabar Ci? Oh ya mau datang nggak ke sini? Oke ayo kita kapan ya janjian? Nah itu kita ada kepentingan tuh. Tapi kalau misalnya dia chattingan misalnya kayak apalagi orang pacaran ya kita udah tau lah untuk apa. Kepentingannya makan bakso bareng. Nah di situ di titik itu nanti kita bisa banyak bahas tuh tentang pacaran. Tapi yang jelas aku bisa kasih tau konsekuensi waktu itu adalah aku harus mutusin pacarku tuh. Oh saat itu udah punya pacar? Udah punya pacar 4 tahun lagi. Muslim? Dia Chinese tapi dia Muslim. Oh. Agak ruwet lah sih. Tapi yang jelas kemudian aku harus ngambil keputusan itu dan itu berat bagiku. Tapi kenapa harus diputusin? Karena nggak boleh. Di dalam Islam Ya, kan. langsung nikahin belum siap. Aku bilang sama bapakku tuh. Iya. Aku bilang, Pi, Felix mau nikah. Itu langsung di rumah. Bahasa Palembang tuh, kanjinian kau nih. Mesum banget kamu ini ya. Gitu. Jadi pokoknya aku langsung disemprot lah pokoknya. Karena dianggapnya menikah bukan karena siap, tapi menikah karena tidak mau berbuat dosa gitu. Betul. Jadi bapakku lihat naif banget nih orang nih. Dia belum bisa kerja, dia belum bisa apa-apa. Terus mau nikahin orang, kamu mau ngasih orang anak orang makan apa kan gitu dan segala macam. Aku pikir iya sih, itu pukulan berat sekaligus sebuah pembelajaran bagiku sih. Artinya aku pikir iya, yakinin bapakku sendiri aja nggak bisa, apalagi yakinin bapaknya orang kan gitu kan ya. Kan kalau di dalam Islam kan anak perempuan kita harus yakinin bapaknya yang berhak fit and proper test kita untuk anaknya kan gitu kan ya. Nah akhirnya aku pikir ya udah aku masuk Islam dan aku harus putus. Nah setelah aku putus itulah hidupku sedih tuh. Nah baru setelah aku putus, aku jadi menemukan, oh iya, ternyata aku itu termasuk orang yang zaman dulu mungkin bucin ya kali ya. Artinya aku tuh kayak menutupi pandanganku sendiri untuk kemungkinan yang lebih besar daripada itu. Ternyata setelah aku nggak pacaran, aku menemukan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bisa aku lakukan. Dan aku excel di situ. Nah, termasuk belajar. Nah, sampai 4 tahun kemudian, akhirnya aku baru memutuskan nikah. Jadi gitu kira-kira sama Umu Alilah ini. Oke. Jadi pintu buat Umu Alilah terbuka tuh justru ketika aku masuk Islam. Oke. Aku masih rada bingung sih. Kenapa setelah diputusin? Iya. Nggak, ya udah chatting biasa aja gitu kan? Ya, akhirnya aku ngobrol begini. Ini sudah masuk di bab love-lovean ini kayaknya. Iya. Akidah tapi masuk love-lovean ini. Oke. Jadi gini, ada yang perlu aku bagiin pada semua netizen ini, bahwasanya kadang-kadang kita mengira bahwasanya calon kita yang mungkin sekarang kita sedang berhubungan dengan dia adalah sesuatu yang tepat. Iya. Jawabannya iya, kalau mindset kita masih begini. Oke. Begitu mindset kita sudah berbeda, maka bisa jadi kita selek dengan orang kalau dia masih mindsetnya sama. Dan ini kadang-kadang menjadi problematika ketika dalam rumah tangga. Ketika rumah tangga mereka nikah dengan mindset yang sama atau level yang sama, lalu kemudian ketika pernikahan itu satunya bertumbuh, satunya tidak. Nah itu problem tuh pasti. Kecuali dua-duanya sama-sama
sama-sama bertumbuh atau dua-duanya sama-sama nggak bertumbuh. Maka itu pun terjadi sama aku. Ketika aku putusin, tentu saja aku nggak boleh ngetek dong. Ibaratnya nanti ya tunggu ya, aku mau siap-siap dulu. Aku gentle aja, aku bilang ya kalau ada laki-laki yang lebih baik bagi kamu silakan aja. Aku pun juga sama. Nah begitu kemudian seiring dengan jalan, memang betul. Jadi ketika jadi gini Ci, dulu tuh ya aku tuh ketika ngelihat ada orang kerudungan itu nggak mungkin aku suka. Nggak mungkin. Dulu sebelum masuk Islam atau sesudah? Sebelum masuk Islam. Oh, oke. Nah, kenapa? Karena waktu itu pacarku nanya, kamu nanti kuliah di Bogor, aku kan di Jakarta. Nanti kamu jangan-jangan suka orang sana. Aku bilang nggak mungkin aku suka sama anak petani. Karena aku kuliah di IPB kan. Agak sedikit rasis ya aku. Sampai sekarang aku masih rasis kayaknya. Nah, jadi artinya aku bilang ya nggak akan mungkin aku suka sama anak-anak petani, apalagi yang kerudungan. Karena aku nggak suka kerudungan. Bagiku orang-orang kerudungan tuh munafik. Bagiku pada saat itu. Iya, karena ngapain sih lu harus nunjukin agama lu gitu kan ya. Udahlah cukuplah untuk diri lu sendiri dan seterusnya. Nah, tapi ketika aku jadi seorang muslim, ketika mindsetku berubah, maka cara pandang dan kecenderunganku juga berubah. Termasuk ketika aku suka juga akhirnya aku suka sama yang kerudungan dan aku suka sama Ummu Alila, mungkin sudah well known juga bagi beberapa orang, itu justru ketika dia masuk ke sawah ketika lagi praktikum. Pakai kaos kaki dan pakai kerudung dan jilbab, pakaian syar'i muslimah yang memang seharusnya. Waktu itu aku lihat, gila, ini dedikasi dia kepada Tuhan dia itu harusnya menjamin dedikasinya dia terhadap aku. Nah maka waktu itu ini cocoknya jadi ibu daripada anak-anakku nih. Jadi gitu nih. Jadi baru mulai aku nikah setelah 4 tahun. Ya telat sih, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Itu mungkin yang terbaik.